kemudian sudah diakomodasi adanya HPP. Nah, itu HPP ada kohesivitas itu. Tapi di sisi lain, kalau kemudian setidak-tidaknya kita mau menganut pada integrated criminal justice system itu, yang namanya integrated system itu seperti apa? Ada namanya pakar total management, Yoshi Izawa. Dia mengatakan yang namanya integrated system itu like game. Jadi seperti mata rantai dalam sepeda itu. KPI-nya semuanya sama, memutarkan game. Ya, memutarkan game. Nah, sekarang kalau kita evaluasi mata rantai dalam konteks penegakan hukum itu sebenarnya sudah terpadu atau belum? Nah, untuk mengetahui kekuatan mata rantai itu bukan kemudian kita mengetahui putarannya sudah stabil atau belum, tapi kita lihat mata rantai yang paling lemah. Nah, mata rantai yang paling lemah yang kita lihat sekarang adalah kohesivitas ini. Dan kalau kita lihat, kita kecilkan lagi sebenarnya, ini mohon maaf, berdasar data ini, itu adalah relasi antara penuntut umum dengan penyidik. Ini yang kita lihat. Bapak Ibu bisa lihat di data ya, ini kita ngomongin data. Kalau versinya penyidik polisi, yang namanya kasus itu P19 kemudian nggak balik lagi. Itu kenapa? Karena penuntut umum memberikan penjelasan yang tidak jelas. Versinya penuntut umum itu polisi memberikan berkas itu juga tidak jelas lagi. Nah, ini harus kemudian dikohesivitaskan, dirangkai. Nah, kita juga sudah memberi masukan kepada baik itu Komisi 3 maupun pemerintah, dan alhamdulillah kalau saya lihat di jumnya itu sudah kemudian diakomodasi. Salah satunya adalah nanti ada koordinasi dan konsultasi itu yang dilakukan sejak SPDP. Bukan kemudian penuntut umum menjadi penyidik, tetapi penuntut umum sudah terlibat sejak awal, sehingga antara penyidik dan penuntut umum itu KPI-nya sama, memutarkan game. Ya, KPI-nya sama, bukan KPI-nya berbeda. Nah, sekarang paling akhir, di mana kita menemukan integrated system itu? Kalau kemudian kita merujuk pada KUHP, maka kita hanya menemukan di penjelasan pasal 132 KUHP. Yang di sana menyebut adalah penuntutan itu adalah proses peradilan yang dimulai sejak penyidikan. Nah, kalau kita merujuk itu, maka kemudian memang antara penyidik polisi ataupun penyidik apapun itu, PNS, dengan penuntut umum itu sudah padu sejak kemudian proses penyidikan. Bukan menambahi peran penuntut umum untuk menjadi penyidik. Jangan. Itu tetapi kemudian sudah mengetahui sejak awal kira-kira kasus ini seperti apa, sehingga peristiwa-peristiwa seperti di Pohot yang kasus pagar laut itu tidak akan terjadi. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Nanti kita akan lanjut dengan diskusi. Saya kembalikan pada moderator. Kita bertepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Bujana Suwandi, SMA, yang telah memaparkan materi tentang bagaimana perlunya penyelarasan antara KUHP baru dengan UHAP. Jadi tentunya harusnya materi sama formil itu harus berjalan bersama-sama ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi yang kedua yang akan dipaparkan oleh Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado, Profesor RNC Penonor SH MH MSI, dengan materi prinsip filosofis hukum acara pidana dan penegakan hukum. Perlu diketahui bahwa RNC merupakan mantan pembantu rektor bidang 2 periode 2012 hingga tahun 2016. Selanjutnya pada saat ini merupakan ketua forum profesor Universitas Negeri Manado. Pak Lama dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi
Indonesia, Profesor Suciolus, ketidakselarasan dalam tanda kutip mungkin gap antara penegak hukum. Saya sebut saja mungkin dari pihak kejaksaan dan pihak kepolisian di dalam menjalankan fungsi mereka masing-masing. Lalu saya perlu ingatkan pula bahwa sebetulnya filosofi daripada kuhab itu perlu kita terus ingatkan, terkadang kita lupa. Ya, saya juga di mahasiswa itu selalu kita ingatkan bahwa filosofi kuhab itu kan bukan memeriksa seorang yang melakukan tindak pidana, bukan memproses seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi justru filosofi hukum acara pidana itu adalah untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparatur negara. Nah, ini filosofi yang terus kita pegang, sehingga nilai-nilai filosofi itu harus terjabarkan, tercerminkan di dalam materi rancangan undang-undang itu. Karena itu yang akan nanti nilai-nilai pengontrol. Lalu saya tertarik tadi Pak Ketua Komisi sudah menyinggung sedikit salah satu asas dalam penyusunan kuhab ya, lex scripta. Nah, ada beberapa asas yang kalau saya tidak salah ingat, ada asas legalitas bahwa setiap tindak pidana itu harus dituntut. Kemudian ada asas diferensiasi fungsional. Nah, yang sudah disebut juga tadi. Dan ini memang menarik. Kalau saya melihat dalam kerangka rancangan undang-undang itu ada problem di sana. Ada, dan sangat eksplisit saya lihat di dalam rumusan rancangan kuhab itu. Ya. Kemudian ada lex scripta tadi. Jadi tadi diferensi fungsional bahwa setiap aparat penegak hukum itu mereka memiliki tugas sendiri-sendiri yang terpisah satu sama lain. Nah, tapi terkadang tugas mereka yang masing-masing tersendiri terpisah itu ada dimensi praktis yang ternyata harus memerlukan pemikiran untuk bisa saling berkoordinasi seperti yang disampaikan oleh Pak Komisi tadi. Lalu kemudian asas yang lain yang harus terlihat di dalam rancangan undang-undang itu adalah adanya asas lex scripta tadi. Jadi apapun yang akan dikerjakan oleh aparat negara itu harus tertulis. Ini kan bermaksud agar supaya nanti para penegak hukum itu punya dasar, ada kepastian hukum, tidak berdasarkan dari perspektif dia sebagai alat negara. Gitu. Kemudian ada asas yang lain juga namanya lex stricta. Ya, perancang itu harus dioperasi secara ketat. Ini konsekuensinya artinya kalau dengan asas ini bahwa setiap penegak hukum itu harus interpretasi itu secara ketat. Konsekuensinya bahwa para penegak hukum itu, aparat APH itu tidak bisa menafsirkan sesuai dengan apa yang tertulis. Ini kira-kira yang harus menjadi roh, menjadi spirit, menjiwai dari setiap muatan materi di dalam rancangan undang-undang itu. Nah, berdasarkan dari filosofi yang saya sudah kemukakan dan ada beberapa asas yang saya singgung sedikit, maka sebetulnya dari 4 asas itu ya asas ketiga yang keempat lex scripta dan lex stricta itu harus dipahami bahwa kitab atau hukum acara pidana itu
mengesampingkan atau mengabaikan hak asasi manusia. Tapi itu karakter untuk dua asas itu. Nah, kemudian berdasarkan dari study yang saya keluarkan dengan beberapa asas itu, maka saya langsung saja, saya di kampung waktu di telepon itu, tapi saya ada feeling, ya, boleh saya sebut feeling akademis. Ya. Saya membaca-baca rancangan kedua, ya, kalau saya tidak salah, ya, pasal 12 ayat 11. Jadi kita langsung ke poin aja, karena saya penangkap ada di situ. Nah, kalau mungkin saya bilang itu ada seksinya di situ. Pasal 12 ayat 11 itu yang saya kutip ini di rancangan itu. Jika penyidik dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima permintaan untuk mulai melakukan penyidikan dari penuntut umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat 9, tidak melakukan penyidikan, maka pelapor atau pengadu dapat memohon kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan. Nah, pasal 12 ayat 11 ini bermakna bahwa jika laporan masyarakat itu dalam jangka waktu 14 hari tidak ada actionnya oleh pihak kepolisian, maka pelapor itu akan menyerahkan kepada pihak kejaksaan. Nah, ini menarik ini menurut saya. Ada fakta empiris yang memang sepanjang yang saya tahu, karena pasti bapak-bapak ini pihak kejaksaan lebih banyak tahu karena sudah merupakan tugas sehari-hari, ada dimensi praktis yang secara akademis kita di kampus belum menjangkau ke sana. Ya. Ini pasal 12 ayat 11 ini ada fakta empiris yang memang muncul di situ, bahwa saya mengikuti dinamika bahwa ada laporan yang masuk ke pihak penyidik kepolisian, tetapi dia mengendap ke sana, dia mengendap tidak di follow up. Nanti ada demo atau disebarkan lewat media sosial, demo ribut-ribut, baru ada follow up dari pihak kepolisian, pihak penyidik. Ini kan apa namanya? Masyarakat sudah mengambil cara lain karena apa, laporan yang dimasukkan di situ tidak tahu nanti, tidak ada kepastian di situ. Kapan laporan itu akan diproses? Jadi saya kira argumentasinya bahwa ini demi kepastian hukum dan keadilan. Saya menyetujui kalau laporan itu tidak dibelakang maju dan konstruktif dalam konteks untuk keadilan dan kepastian hukum. Saya menjadi bahan pikiran itu karena masyarakat sampai viralkan, kenapa kasus ini tidak, laporan ini tidak diproses, diviralkan begitu, sehingga muncul istilah no justice no viral. Kalau tidak diviralkan, dia tidak direspons. Gitu. Jadi saya kira situasi-situasi seperti itu atau gerak maju para pemikir perancang undang-undang ini perlu kita respons dengan dasar bahwa demi kepastian hukum dan keadilan tidak apa-apa, bahkan itu langkah maju yang perlu mungkin kita lagi ingat bahwa ketika kita membahas rancangan undang, tidak lagi mengutak-atik KUHP yang lama, dalam arti kalau memang ada norma di KUHP lama itu yang sudah tidak perlu diadopsi di dalam KUHP baru, ya itu ditinggalkan saja.
saya mau ingin menekankan bahwa saya merespons positif kalau penuntut umum hadir. Kemudian pasal, saya mencatatnya adalah pasal 111 ayat 2 itu. Rumusan di situ mengatakan bahwa permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh tersangka yang terkait juga dengan pasal 12 tadi, untuk kritik secara kelembagaan bahwa yang harus kerja lebih maksimal. Meskipun saya lihat bahwa ada substansi di dalam pasal 12 ayat 1 di situ akan membatasi sekaligus berfungsi dia mengetahui bahwa apakah benar laporan yang masuk pada pihak penyidik itu dalam jangka waktu 14 hari itu diproses atau tidak. Kalau tidak diproses, harus terjangkau kepada penuntut umum. Ada kata dapat di sana. Kata dapat di situ dapat memohon kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan dan penuntutan. Makna kata dapat di sini ini berarti bahwa ketika laporan itu masuk dan tidak ditanggapi oleh pihak penyidik, maka pihak kejaksaan bisa ambil alih. Nanti ada kebijakan-kebijakan internal terkoordinasi sehingga orang Manado bilang pihak kejaksaan bukan kurang betul-betul supaya 14 hari tidak diperiksa, tidak lanjuti agar supaya laporan itu masuk ke kita. Tidak kan seperti itu. Nah, memang ada suara-suara yang saya dengar, bukan suara tapi ada tulisan-tulisan, kritikan-kritikan. Tapi saya paham itu biasa, namanya orang menyampaikan pendapat bahwa ada perluasan kewenangan kepada pihak kejaksaan. Apakah pihak kejaksaan juga belum merasa puas dengan hak penuntutan itu atau yang kita kenal dengan asas dominus litis? Ya, ada orang menuduh seperti itu. Ada perluasan kewenangan itu. Nah itu barangkali perlu kita cermati dan mungkin itu menjadi poin-poin yang bisa kita rekomendasikan. Ya. Lalu saya langsung lanjut saja ke bagaimana penegakan hukum ke depan di Indonesia. Nah, hukum kan pada dasarnya itu dia berfungsi untuk menjamin kepentingan masyarakat atau rakyatnya. Kita kan negara hukum. Nah, salah satu ciri negara hukum itu kan ya negara harus tunduk pada hukum. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Tetapi kalau kita merujuk dari apa yang baru saya sampaikan itu, realitasnya di lapangan seperti apa? Di dalam konteks penegakan hukum, realitas di lapangan seperti apa? Ya. Penegakan hukum kita sampai saat ini belum secara keseluruhan melindungi rakyat. Di satu sisi, terkadang yang kita lihat itu tidak sedikit aktor di balik permainan hukum itu dari APH, tidak sedikit. Ya, ada dari APH, sehingga ada kita sudah semua tahu bahwa ada mafia hukum. Satu istilah yang memang sudah familiar dan sudah menjadi pendengaran hari lepas hari, bahwa hukum itu seolah-olah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Gitu. Nah, realitas ini perlu direspons dengan cara muatan materi dan peraturan undang-undang itu akan memberikan batasan-batasan pengetatan itu agar itu tidak bisa terjadi. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, ada fenomena yang saya lihat bahwa ini terjadi pada zaman reformasi, tetapi sekarang muncul lagi
fenomena itu yang saya lihat itu ada semacam cruelty by order, di mana ada apa namanya tebang pesana. Nah, biasanya ini enak mahasiswa dengar, ada tebang pesana, cruelty by order. Ya. Jadi bagaimana nanti sosok yang tidak bersalah, tapi hanya karena perasaan cruelty itu, benci, ya, tidak senang pada orang itu, maka mulailah dicari-carikan atau direkayasa, dipakaikan untuk ditersangkakan atau diterdakwakan. Ini realitas yang kita lihat. Pada tataran konsep teoretik, ideologinya itu bagus, tetapi semua itu harus diukur dalam parameter-parameter praktis yang dilakukan. Nah, sebenarnya jenis penegakan hukum model ini kan didasarkan atas slide edit slide. Jenis penegakan hukum ini dasarnya adalah like edit slide. Saya teringat ya kebetulan ada beberapa kali diskusi bahwa apa namanya realitas seperti ini, saya teringat apa namanya maksim hukum. Dalam maksim hukum itu kita mengenal istilah lege habetur instrumento criminis. Jadi apa namanya hukum itu digunakan sebagai alat untuk kejahatan. Realitas ini yang memang perlu kita lebih cermati dan lebih kita kritisi. Dampaknya nanti ketika ini sudah dilakukan. Sedikit lagi, problem itu. Ya. Nah, kalau kita saya menyinggung sedikit teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, bahwa terkadang aspek struktur, kultur, dan substansi itu tidak berjalan berbarengan, tidak berjalan seirama. Terkadang dari aspek substansinya, peraturannya itu sudah bagus, sudah baik, memenuhi syarat ideal dan terukur sebetulnya. Tetapi persoalannya aspek struktur itu, kelembagaan dan perangkat-perangkatnya di situ. Terjadi bias-bias di situ. Meskipun aspek substansinya sudah baik, tapi penegaknya itu, enforcernya itu, ya, ini menjadikan hukum tidak sampai seperti apa yang kita ceritakan. Peraturannya sudah bagus, aspek substansinya, tetapi implementasinya bermasalah. Nah, menurut saya ada 3 hal yang mengakibatkan bias-bias itu terjadi. Bahkan bias-bias yang terjadi itu sangat paradoks, ya, karena apa yang tertulis tidak seperti apa yang diimplementasikan. Menurut saya mencatat ada 3. Ya, ini disebabkan karena adanya faktor non-hukum, politik, ya, ekonomi, relasi kuasa. Ya. Ini mempengaruhi proses penegakan hukum. Mau tidak mau kita harus akui itu. Meskipun sebetulnya masih ada orang mengambil paham hukum murni dari Hans Kelsen, tetapi kita harus berpikir bahwa hukum tidak mungkin berinteraksi di ruang yang hampa, tapi dia berinteraksi dengan makhluk hidup yang namanya manusia, yang punya rasional, yang punya konsep, yang memiliki inspirasi, sehingga ini akan mempengaruhi juga. Tidak ada aparat penegak hukum yang sudah sempurna. Ya, sedikit lagi, sebentar. Ya. Yang kedua, cara berhukum atau perilaku hukum dari para penegak hukum. Ya, karena karakter dan mentalitasnya. Yang ketiga, bias-bias itu terjadi karena kompetensi moral sebagai core dari integritas atau moral base dari APH itu rapuh.
rapuh. Moral base dari penegak hukum kalau rapuh, sebaik apapun rumusan norma di dalam undang-undang itu akan lenyap seketika karena tidak dibangun atas dasar moral base yang bagus. Nah, kita mungkin mengingat dalam konteks penegak hukum ini oleh Publius Cornelius Tacitus pernah berkata bahwa tidak mungkin ada hukum kalau tidak ada moral. Quid leges semoribus. Jadi betapa pentingnya moral dalam konteks penegakan hukum. Bahkan ada ungkapan bagaimana seorang penegak hukum itu memberantas korupsi kalau dia sendiri pelaku korupsi. Tidak mungkin sapu yang kotor dapat membersihkan lantai yang kotor. Itu tidak mungkin. Dan saya kira yang lebih menarik di bangsa kita sekarang ini adalah masalah penegakan hukum. Karena dari apa yang ditulis tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, kemudian saya akhiri juga dengan apa yang saya kutip dari seorang seorang majelis pidana Mahkamah Agung Belanda namanya Bernardus Maria Taverne. Dia bilang apa? Dan ini saya tidak akan mungkin lupakan. Taverne mengatakan begini: berikan aku hakim yang jujur dan cerdas. Berikan aku jaksa yang jujur dan cerdas. Undang-undang yang buruk sekalipun saya dapat memberikan keadilan. Ini sangat bermakna, sangat luas. Dan saya kira terima kasih karena moderator sudah main-main batas saya. Terima kasih, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada materi kedua Prof. Dr. Aden Siti Nomor SHMH yang telah memaparkan tentang filosofi KUHP. Salah satu itu filosofi itu untuk melindungi individu dalam sistem peradilan. Sebenarnya begitu juga dengan yang lagi ini no final no justice di sistem peradilan. KUHP yang baru harus selaras dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan. Saatnya untuk materi yang ketiga, yaitu yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Yang Mulia Amin Sutikno, SHMH, untuk sekarang saja Yang Mulia sebelumnya merupakan Ketua Negeri Surakarta, selanjutnya Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Palembang, Wakil Ketua PT Pengadilan Tinggi Maluku Utara, selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Papua, dan pada Januari tahun 2025 akan angkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Manado, yang akan membahas tentang pembaruan KUHP di persidangan. Terima kasih moderator, Bapak narasumber, Bapak hadirin semua peserta seminar yang berbahagia. Ini ide yang bagus sekali. Kami diundang untuk menghadiri seminar di kampus. Biasanya kami dengan Pak Jaksa ini tiap hari melihat berkas saja dan terdakwa. Tapi kali ini kita ganti pemandangan. Kita bisa melihat ibu dosen dan juga mahasiswi yang cantik-cantik. Di kantor hanya melihat terdakwa saja, Pak, sering-sering. Terima kasih. Dan di pagi hari ini juga kita hadir kolega
kita akan menyampaikan materi yang dengan PowerPoint. Minta tolong materi saya. Kami beri judul RUU KUHP ini dan penegakan hukum di Indonesia. Kita lanjut. Ya. Kita berbicara tentang urgensi pembaruan KUHP. Apakah betul-betul urgen atau enggak sih sebetulnya KUHP ini harus diperbaiki? Tadinya kita memang urgen sekali, dan juga ini enggak urgen banget. Sebagai hukum acara atau hukum formil untuk melaksanakan hukum material, ini urgensi yang pertama. Karena KUHP baru, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pemuncak tadi, itu memang beda karakteristiknya. Sudah bukan peninggalan Hindia Belanda lagi, tetapi betul-betul murni dari anak bangsa kita. Yang KUHP baru ini akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2026. Ini memang sudah mepet. Jadi kemudian jaminan perlindungan yang lebih kuat bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan juga bagi saksi maupun korban tindak pidana. Ini juga lebih dilindungi. Kemudian KUHP memperkuat tugas, fungsi, dan wewenang aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, Integrated Criminal Justice System. Kemudian merubah pengaturan mengenai pra peradilan, upaya paksa, keadilan restoratif, KRJ, ada disebut khusus saksi mahkota di sini, dan juga mengenai pembaruan mengenai upaya hukum. Jadi ada beberapa draft, tapi yang kita punya kemarin RUU KUHP ini memuat 20 bab Bapak Ibu semua dan 334 pasal, ditambah penjelasan undang-undang yang mengatur kita sampaikan tidak cukup 2 semester Bapak Ibu semua. Jadi kita akan pilih beberapa topik atau materi pasal yang kira-kira sangat krusial dan perlu kita diskusikan bersama. Next atau lanjut. Ya, pesan kita yang pertama ini pra peradilan. Ini ngeri sedap yang di sini. Kemudian pembuktian di persidangan, dan yang ketiga saksi mahkota. Apa itu saksi mahkota? Baik, kita langsung bahas. Pra peradilan ini diatur di bab 10 di pasal 149 sampai 155 di RUU Bapak Ibu semua. Kalau yang kemarin di KUHP itu di pasal 70 dan seterusnya. Nah, pra peradilan ini diperbaharui, ini memeriksa dan memutus sah tidaknya upaya paksa. Upaya paksa. Kemudian juga sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Perkara yang dihentikan penyidikannya, pelapor bisa mengajukan pra peradilan. Kemudian permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Ini pra peradilan yang baru. Apa itu upaya paksa Bapak Ibu? Karena ini istilah yang cukup keren saat ini. Jadi meliputi penetapan tersangka. Ini bisa di pra peradilankan. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, dan larangan keluar wilayah Indonesia atau dicekal, itu juga bisa di pra peradilankan. Namun Bapak Ibu semua, ada larangan mengajukan pra peradilan bagi tersangka yang melarikan diri dan berstatus DPO atau daftar pencarian orang. Ini diatur di pasal 151 ayat 3 di RUU. Dan sebetulnya sudah diatur di SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 yang kita pedomani bahwa kalau orangnya itu melarikan diri, dia tidak bisa mewakilkan advokat untuk mengajukan pra peradilan. Dia harus ada. Next, pemeriksaan pra peradilan diatur dalam RUU pasal 154 ayat 1A sampai E, Bapak Ibu semua ya. Nah, yang C ini yang menarik,
pemeriksaan dilakukan secara cepat dan harus diputus paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan diajukan. Nah ini apa salah ketik atau salah konsep mengenai pembentuk undang-undang ini, karena 7 hari sejak permohonan diajukan ini agak janggal. D. Selama pemeriksaan pra-peradilan belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Nah, ini ketentuan yang baru, Bapak Ibu, kemarin masih menimbulkan polemik. Kalau perkara sudah dilimpahkan, apakah pra-peradilannya langsung gugur begitu. Nah ini di rancangan KUHP ini diperbaiki. Jadi pelimpahan perkara pokoknya itu tidak dapat dilakukan atau pemeriksaannya tidak dapat dilaksanakan. Namun kita ada usul atau saran atau rekomendasi. Sebenarnya jangka waktu 7 hari terhitung sejak permulaan diajukan adalah terlalu singkat. Harusnya terhitung sejak pemeriksaan sidang pertama. Karena kalau perkara dilimpahkan kita harus memanggil termohon, itu lama Pak. Itu nanti habis waktunya. Sementara kita hanya punya waktu 7 hari. Mengingat acaranya cepat, ini permohonan sejak permohonan diajukan, harusnya sejak pemeriksaan sidang pertama, Bapak Ibu, seperti KUHP yang lalu. Mengingat acaranya cepat, Bapak Ibu semua, hendaknya replik, duplik maupun kesimpulan tidak diperkenankan dalam pra-peradilan. Banyak yang sampai replik terus duplik gitu, tidak perlu karena kita bukan mau membuktikan terdakwa bersalah sebetulnya, tetapi membuktikan setidaknya upaya paksa tersebut. Ini harus dibedakan dan kelihatannya di KUHP nanti itu dicampur adukan itu, nanti akan kita tunjukkan. Eksepsi, kadang-kadang kan dari termohon, Pak Polisi atau Pak Jaksa mengajukan eksepsi, pengadilan tidak berwenang, kabur gugatannya. Dapat diajukan, boleh sih, tetapi tidak harus dijatuhkan putusan selah, Bapak Ibu semua. Melainkan diputus sekaligus dalam putusan akhir, itu berlaku. Jadi kita dipraktekkan juga, tidak selalu harus kita beri kesempatan untuk replik, maksudnya jawaban terhadap putusan selah, boleh. Putusan selah itu dibalas, tapi kita lanjut pemeriksaan. Nanti di putusan akhir sekaligus. Karena kalau tidak, nanti kita harus beri waktu lagi untuk putusan selah, terus memanggil saksi-saksi. Itu habis Pak waktunya. Saya kasihan Bapak Ibu semua itu sidang sampai malam-malam gara-gara salah menafsirkan ketentuan. Jadi misalnya harus dijatuhkan putusan selah dulu, baru nanti memerintahkan untuk memanggil kalau putusan selahnya ditolak. Next, di pra-peradilan ini dibatasi semuanya 7 hari. Tapi sebetulnya tiap-tiap pra-peradilan itu berbeda sifat dan pembuktiannya. Hendaknya larangan pelimpahan pemeriksaan perkara pokok ini juga tidak berlaku general. Tidak berlaku untuk semua pra-peradilan. Harus dibedakan. Penetapan tersangka yang mungkin tidak ditahan itu tidak selalu harus buru-buru 7 hari harus putus, tapi berbeda dengan orang yang ditangkap atau ditahan. Dia waktu itu harus argonya berjalan. Jadi kalau dia sampai ditunda-tunda, replik, duplik, putusan selah, itu hak tersangka atau terdakwa yang kalau dia menang segera dibebaskan dari tahanan itu menjadi hilang. Nah, perlu ada sanksi bagi termohon yang menunda-nunda atau tidak menghadiri sidang pra-peradilan pertama tanpa alasan yang sah. Seperti misalnya sanksi berupa pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya termohon. Seperti itu sanksi. Pengertian 2 alat bukti yang sah dalam perkara pra-peradilan ini adalah terpenuhinya 2 alat bukti dari aspek formil, Pak Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, bukan substansinya. Ini kelihatannya di RUU KUHP ini masih mencampur adukan. Jadi kalau pra-peradilan ini sebetulnya yang diuji adalah bukti formilnya, keberadaan buktinya tersebut. Ada enggak 2 alat bukti atau tidak? Ada alasan yang cukup atau tidak? Jadi bukan substansi isi kebenaran bukti tersebut. Misalnya sudah ada laporan polisi, sudah ada saksi yang menyatakan
menyatakan bahwa terdakwa ini pelakunya atau terdakwa ini yang bersalah, itu sudah cukup Pak untuk melakukan penanganan atau penangkapan. Yang diuji adalah keberadaan dari dua alat bukti tersebut, bukan isinya. Karena saksi yang melapor polisi, lapor jaksa kan belum disumpah. Nanti di pengadilan baru diuji perkara pokoknya, Bapak Ibu semua. Jadi ini ada kesalahan konsep menurut saya di pra peradilan ini. Upaya paksa ini dari penggeledahan, penyitaan itu harus dua alat bukti yang sah, dua alat bukti. Sebetulnya tidak selalu begitu Pak. Karena di KUHP yang lama itu sudah bagus sebetulnya. Bukti permulaan yang cukup, dia bisa ditangkap atau ditahan. Sekarang harus dua alat bukti yang sah. Tidak membedakan bukti formil. Harusnya tetap bukti formal, bukan substansi, bukan kebenarannya. Ini asas yang berlaku universal Pak. Kita melihat juga di peradilan di negara lain, kalau ada pra peradilan dia tidak mengejar substansinya, tidak menyangkut aspek substansinya. Kenapa? Karena memang juga kita tidak menguji sah tidaknya upaya terdakwa, tidak menguji terbukti tidaknya terlalu bersalah, melainkan menguji sah tidaknya upaya paksa tersebut. Lagian juga proses pemeriksaannya kan dibatasi waktu 7 hari. Bagaimana kita harus membuktikan secara material, kebenaran material, bukan forumnya di pra peradilan. Jadi Bapak Ibu Jaksa sebagai termohon misalnya harus selalu sampaikan bahwa pra peradilan ini adalah aspek formilnya, bukan substansi. Ini juga sudah dianut di kita di Perma nomor 4 2016. Sayangnya di RUU tidak dicantumkan. Harusnya dicantumkan karena ini sangat fundamental. Next. Nah, ada kabar baik ini. Dari tadi kabar buruk terus ya Bapak kita. Nah, meskipun ada kritik bahwa tentang pra peradilan ini, upaya paksa yang telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak termasuk objek pra peradilan. Nah ini, jadi misalnya izin penyitaan, izin penggeledahan sudah didapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, sudah dapat penetapannya, itu bukan objek pra peradilan lagi di RUU. Tidak tahu nanti apakah pembahasannya seperti apa. Tetapi ini ada di penjelasan. Kenapa tidak dimasukkan sekaligus di batang tubuh, bukan dalam penjelasan? Di pasal penjelasan pasal 149 ayat 1 disebutkan begitu. Jadi kalau sudah ada formalitas izin penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dia tidak lagi menjadi objek pra peradilan. Ini kabar baiknya. Namun sesungguhnya tidak semua upaya paksa ini memerlukan izin atau